Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kusuma Suarsono, NIM 2211191035 dari Teknik Elektro kelas B, mata kuliah Elektronika Analog. Jadi di sini saya akan menjawab soal yang sudah ditugaskan oleh dosen, yaitu ada 4 soal, di mana soal ini tertuju kepada contoh nomor 2. Dan ini contoh nomor 2 itu. Oke, kita lanjut saja ke soal, yaitu nomor 1. Apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber PS sama dengan 15 volt? Jelaskan secara matematis. Dengan catatan, nilai Z2 diganti dengan digit akhir NIM masing-masing. Z2-nya itu adalah di sini. Z2 akan saya ganti dengan akhir NIM saya, yaitu angka 5. Jadi Z2-nya adalah 5 volt. Lanjut kita ke soal nomor 1. Sebelum lanjut kita akan mencari dulu atau kita diketahui dulu apa aja. Oke, yang pertama itu PS. PS-nya adalah 15 volt. Dan kedua ada VZ1 yaitu 6 volt. Dan yang ketiga ada VZ2 di mana adalah angka akhir NIM saya. Ketiga ada RL. Oke, RL di sini adalah 1 kilo ohm. Oke, dan yang terakhir itu ada RS. RS di sini adalah 300 ohm. Oke, sudah ketemu. Diketahuinya yaitu sekarang ditanyakan. Yang ditanyakannya adalah mencari Vout dan daya hilang pada VZ1 dan VZ2. Oke, kita jawab nomor 1. Kita mencari Vout, di mana Vout ini memiliki rumus adalah VZ1 ditambah VZ2. Kita masukkan. Kita masukkan VZ1-nya itu ada 6 volt. Dan V2-nya adalah angka belakang NIM saya, yaitu 5 volt. Kita jumlahkan. 6 ditambah 5 adalah 11 volt. Oke, kita sudah menemukan Vout. Maka yang kedua, kita akan mencari yang namanya IL. IL di sini rumusnya adalah Vout. Kejauhan. Vout dibagi RL. Maka kita masukkan Vout-nya itu yang tadi, yang 11 volt. Kita bagi
bagi ke RL. RL di sini adalah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Maka dihasilkan adalah 11 miliampere. Oke, lanjut kita mencari IS. Rumus IS teman-teman adalah PS dikurangi Pout. PS dikurangi Pout dibagi RS. Oke, kita masukkan PS-nya. PS di sini adalah 15 volt ya. 15 volt. Dan RS-nya itu adalah 11 volt. Maaf, ini Pout-nya adalah 11 volt. Lalu kita bagi RS, yang dimana RS ini adalah 300 ohm. Oke, kita bagiin dulu ini. Bagi 300 ohm. Oke, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 13 miliampere. Loh, kenapa kok bisa 13 miliampere? Karena di sini 15 volt dikurangi 11 volt, hasilnya adalah 4. 4 dibagi 300 ohm. 300 ohm kalau diamperkan adalah dapat 13. Jadi 4 dibagi 13 sama dengan 0,013 ampere. Dan ampere kita ke miliamperkan, yaitu dikali 1000. Maka dapat hasil 13 miliampere. Oke. Karena IS lebih besar dari IL, sehingga di sini ada regulasi. Maka IZ lebih besar dari 0. Kita buktikan dengan IZ. Maka rumus IZ sama dengan IS dikalikan, dikurang IL. Maka kita masukkan IS-nya adalah 13 miliampere dikurang IL adalah 11 miliampere. Maka didapatkan hasil 2 miliampere. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yaitu terjadi regulasi pada tegangan sumber PS-nya 15 volt. Dan yang kedua, dari nomor 1 ini kita mencari daya hilang. Mencari daya hilang dari PZ1 dan PZ2. Kita masukkan dulu rumusnya ya. PZ1
sama dengan IZ dikali VZ1 sama dengan, nah ini rumusnya, kita masukkan IZ-nya. IZ-nya berapa? IZ-nya itu adalah 2 mA, 2 miliampere dikali PZ1-nya berapa? Yaitu 6 volt di sini ya. PZ1-nya 6 volt. 6 volt sama dengan 2 kali 6 adalah 12 miliwatt. Kenapa miliwatt? Karena satuan daya itu adalah watt. Setelah PZ1 ketemu, kita mencari PZ2. Rumusnya itu sama dengan PZ1, yaitu IZ dikali VZ2. Hanya berbeda PZ-nya saja. Kita masukkan IZ yaitu 2 miliampere dikali PZ2. Di sini saya menggunakan angka NIM terakhir yaitu 5 volt. Maka hasilnya 2 kali 5 adalah 10 mili ohm. Miliwatt. Oke. Jadi untuk nomor 1 itu sudah terbukti bahwa ada regulasi. Karena IS lebih besar dari dari IL, maka IZ lebih besar dari 0. Dan daya hilangnya PZ1 adalah 12 miliwatt dan PZ2 adalah 10 miliwatt. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 soalnya adalah jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Oke. Jadi Z1-nya itu adalah 10, kita ganti. Oke, seperti biasa ya. Vout. Rumusnya adalah Vout dulu. Mencari Vout yaitu kita masukkan VZ2-nya. VZ2-nya adalah 5 volt karena akhir digit NIM saya. Setelah ini lanjut lagi kita mencari IL. Rumus IL adalah Vout dibagi RL. Vout dibagi RL. Oke, kita masukkan dulu ya. Untuk Vout-nya itu adalah 5 volt. Vout itu PZ2. Jadi 5 volt dibagi RL. Dan RL-nya itu adalah 1 kilo ohm. 1 kilo ohm, maka didapatkan hasil 5 miliampere. Oke. Setelah IL ketemu, kita mencari IS. IS dan rumusnya itu PS VS dikurangi Vout dibagi RS. Oke, kita kurungin dulu. Takutnya malah susah ngejumlahin. Nah, kita masukkan. VS-nya itu adalah 24 volt. Loh, 24 volt dari mana? 24 volt ini dari soal ini, dari contoh 2. Jadi VS-nya 24 volt di sini kan. Nah, jadi lain lagi dengan nomor 1. Oke, 24 volt, maka Vout-nya adalah 5 ampere. 5 volt, maaf, 5 volt. 5 volt. Kita bagikan dulu ya RS-nya. Dan RS di sini adalah 300
ohm. 300 ohm. Oke, benar. Kita lanjut jumlahkan. 24 dikurangi 5 volt. Maka hasilnya itu 19/13. 19 dibagi 13. Kita jumlahkan. Dan nanti hasilnya itu di miliamperkan, dikonversi ke miliampere. Sini saya mendapatkan 63 miliampere. Oke, setelah IS ketemu, maka kita akan mengetahui, karena IS lebih besar dari IL, sehingga terjadilah regulasi. Maka IZ lebih besar daripada 0. Kita buktikan. IZ sama dengan IS dikurangi IL. Kita masukkan. IS-nya itu adalah 63 miliampere dikurangi IL-nya itu ada 5 miliampere, maaf. Dan hasilnya 63 dikurangi 5 miliampere adalah 58 miliampere. Oke, sudah terbukti. Maka kita lanjut ke nomor 3. Di sini soalnya jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Nah, kita Z1 di sini kita ubah menjadi 10 volt. Tentu seperti biasa, kita memasukkan rumusnya, yaitu mencari Vout dulu. Vout rumusnya sama seperti nomor 1, yang dimana VZ1 ditambah VZ2 sama dengan, kita masukkan VZ1 tadi yaitu 10 volt ditambah VZ-nya 2 adalah belakang digit NIM saya, yaitu 5 volt. Sama dengan kita dapat hasil 15 volt. Setelah Vout ketemu, kita akan mencari IL, arus tahanan. Kita masukkan rumusnya. Sama seperti biasa, rumusnya adalah Vout dibagi RL. Kita masukkan. Vout di sini adalah 15 volt dibagi RL-nya 1 kilo ohm. Satu kilo ohm. Kita lihat di atas. RL 1 kilo ohm, benar. Oke, kita masukkan 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Oke, sudah. Kita jawab. 15 volt dibagi 1 kilo ohm, maka mendapat 15 mili
ampere. Setelah IL ketemu, kita akan mencari IS juga. Dan seperti biasa, rumusnya adalah Vs dikurangi Vout dibagi RS. Oke, kita masukkan juga kembali angkanya, yaitu PS ada 24 volt dikurangi 15 volt. Dan jangan lupa pakai tutup kurung biar gampang ngejumlahin. Dan RS-nya di sini adalah 300 ohm. Mana ohm? Oke, kita jumlahkan. Di sini saya mendapatkan hasil 30 ampere, 30 miliampere. 30 miliampere dapat dari mana? Yaitu jumlah dari 24 volt dikurang 15 volt itu mendapatkan angka 9, dan 9 dibagi 300, 9 dibagi 13 adalah kita mendapatkan 0,03 ampere. Maka dikonversikan seperti biasa ke miliampere, yaitu kita dapat 30 miliampere. Nah, di sini karena IS lebih besar dari IL sehingga terjadi regulasi, maka IZ lebih besar dari 0. Oke, kita buktikan dengan IZ. IZ sama ya rumusnya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu IS dikurangi IL. Kita masukkan IS-nya, yaitu 30 mili ampere, dan dikurangi IL-nya itu adalah 15 mili ampere. Maka hasilnya adalah 15 mili ampere. Dan benar, jawabannya terjadi regulasi. Oke, kita ke nomor 4. Nomor 4 terakhir, yaitu hitunglah data PZ1 dan PZ2 pada soal nomor 3. Jadi dihitung daya hilang PZ1 dan PZ2 dari soal nomor 3 ini. Oke, kita langsung saja mencari PZ1. Rumusnya adalah IZ dikalikan VZ1. Maka kita masukkan IZ-nya di situ adalah 15 miliampere dikali PZ1-nya itu adalah 6 volt. Oke, sama dengan 90 miliwatt. 15 dikali 6. Kenapa miliwatt? Karena satuan daya adalah watt. Setelah PZ1 ketemu, kita mencari PZ2. PZ2 sama rumusnya, yaitu IZ dikali VZ2. Namun yang berbeda di sini adalah PZ1 dan PZ2-nya. Kalau dicarinya PZ2, kita mencarinya Z2. Kita masukkan IZ-nya sama, yaitu 15
miliampere dan dikalikan VZ2-nya adalah digit NIM saya 5 volt. Kita jumlahkan 15 kali 5 adalah 75 miliwatt. Oke, sekian kawan-kawan, sekian Pak dosen dari jawaban saya, yaitu nomor 1 saya dapat regulasi, yang kedua terjadi regulasi, dan yang ketiga terjadi regulasi. Dan PZ1, PZ2 sudah ditemukan. Oke, sekian. Apabila tidak ada yang mengerti, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.